Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersauko di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan dua cuplikan video. Saya akan memperlihatkan video dari seorang mu'alaf dan juga dari seorang murtadin. Anda bisa menilai dari kualitas ketika mereka menyampaikan alasan mereka mu'alaf ataupun murtad. Nah, seperti apa cuplikan video pertama dari seorang mu'alaf yang masuk Islam? Mari kita dengarkan video berikut ini. Saya Adriarini Saptawati. Oh, panggilannya Bu Rini tadi. Rini. Oke. Terus nih, saya kan kenal Bu Rini dari mu'alaf ya, yang dulunya kita nggak kenal, akhirnya kenal. Karena sama-sama sekolah mu'alaf ya. Sama-sama sekolah mu'alaf dan ikut kegiatan dan komunitas mu'alaf di Semarang. Ya. Jadi di sini saya ingin tahu banget nih Bu, kisah hijrahnya Bu Rini tuh bagaimana? Karena saya taunya Ibu tuh dulu adalah domba, ya kan? Tapi sekarang seorang muslim ya. Saya pengen dengar cerita. Pasti sahabat Arkom juga pengen tahu bagaimana kisah hijrahnya Bu Rini dan sudah berapa lama menjadi seorang muslimah ya Bu ya. Gimana Bu? Berarti 4 tahun ya? 4 tahunnya masih diambil lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambil makan ini Bu ya? Silahkan, silakan. Sore-sore sambil santai-santai ya Mbak ini. Lucu sih Mbak. Lucunya tuh di mana loh Bu? Saya belum apa-apa sudah diajak ketawa nih Bu. Dari sakit gigi itu bisa jadi mu'alaf loh Mbak. Dari sakit gigi? Iya, sakit gigi itu bisa jadi mu'alaf. Itulah Allah ya kalau mau mengangkat umatnya untuk menjadi seorang muslim, menjadi mu'alaf. Ada aja. Ya, itulah cuplikan video singkatnya teman-teman. Jadi intinya adalah ibu ini mengatakan bahwa dia mu'alaf itu berawal dari sakit gigi. Jadi ceritanya di dalam video panjangnya itu, ketika dia sakit gigi dan suatu malam dia menyebut astagfirullah ya. Setelah dia bangun pagi pas dia sakit gigi, kok giginya nggak sakit gitu. Akhirnya lama-kelamaan biasanya dia juga datang ke gereja tiap minggu. Setelah 4 minggu tidak datang lagi ke gereja dan akhirnya dia putuskan untuk mu'alaf atau meninggalkan kekristenan ya. Berawal dari sakit gigi ya. Nanti di akhir video ini saya akan perlihatkan satu ayat Alkitab supaya kita juga mengerti sesungguhnya. Seharusnya kalau kita belum percaya kepada Kristus dan saat kita menemukan kebenaran itu, sebetulnya apa yang melandasi semua itu. Nah, kita dengarkan dulu kesaksian dari seorang murtadin. Dan saya pikir kesaksiannya sangat baik dan kita langsung saja dengarkan cuplikan video berikut ini. Saya lahir dari keluarga muslim. Saya anak bungsu dari 5 bersaudara dan sampai saat ini semua keluarga saya masih tetap muslim. Di sini saya mau cerita bagaimana pertama kali Tuhan memperkenalkan dirinya kepada saya. Ya, jadi waktu itu tahun 2001 awal saya bekerja di satu perusahaan penerbangan nasional di Indonesia dan saya ditempatkan di Bali. Jadi di sana saya kontrak untuk bekerja selama 5 tahun. Saya waktu itu sebagai pramugari dan saya ditempatkan bersama teman-teman seangkatan saya waktu itu dan dalam satu tempat yang sama untuk tinggal gitu. Jadi kami tinggal di apartemen bareng. Saya percaya bukan kebetulan. Jadi saya memilih untuk tinggal bersama teman saya yang Kristen. Dia Kristen. So ya, jadi kami punya satu ruangan di apartemen yang biasanya tuh untuk ruang tamu, tapi karena kami jarang terima tamu, jadi kami ganti jadi seperti ruang buku, ruang baca, ruang musik, taruh-taruh CD dan waktu itu masih ada kaset. Jadi untuk kami ya untuk kami sama-sama baca tuker-tukeran gitu. Teman saya ini dia punya banyak koleksi buku-buku rohani, kemudian Alkitab dia semua, terus ada lagu-lagu, puji-pujian dan saya biasanya suka tuker-tukeran buku tapi buku-buku yang lain gitu, sekuler. Suatu hari saya lagi nggak terbang, saya lagi nggak kerja, saya diam di rumah dan dia lagi nggak ada. Waktu itu saya sendirian, saya coba lihat-lihat buku-buku teman saya itu gitu. Saya lihat kok ini rohani semua ya gitu. Tapi waktu itu saya merasa gini, oke, saya mau dengerin musik aja deh gitu. Tapi saya juga semuanya rohani gitu. Akhirnya saya memilih untuk ambil satu CD
instrumen karena saya suka musik. Ya, jadi di situ saya pilih instrumen piano dari Joseph S. Jafar. Dia musisi rohani. Saya waktu itu nggak tahu dia sama sekali, nggak tahu lagu-lagu apa, tapi saya digerakkan Tuhan untuk ambil itu dan saya dengerin di kamar. Entah kenapa saya merasa ini kok musik bikin damai sejahtera yang nggak pernah saya rasakan sebelumnya. Saya waktu itu belum ngerti kata damai sejahtera, sukacita, tapi saya ngerasa beda. Sampai akhirnya saya mulai lagi untuk saya digerakkan untuk mengambil Alkitab yang ada di lemarinya dia. Saya awalnya untuk tahu aja gitu, ini nih kayak apa sih cerita di Alkitab tentang Adam dan Hawa atau nabi-nabi yang lain yang selama ini saya tahu dari kecil. Jadi saya mulai buka dari Kejadian, saya lihat cerita tentang awal mula dunia dijadikan oleh Allah gitu, dan saya kaget, wah ternyata ceritanya seperti ini yang nggak pernah saya tahu sebelumnya. Sampai akhirnya karena saya hobi membaca juga, jadi saya kayak ngelihat ada cerita baru dan novel gitu. Jadi saya pikir wah seru nih, nextnya apa lagi gitu. Sampai akhirnya saya bilang sama teman saya itu, namanya Maureen, saya bawa ya Alkitab kamu, terus dia kaget banget, hah gitu. Yang tadinya seneng main sama temen gitu, kalau makan selalu rame-rame sama geng saya gitu, itu saya selalu nolak gitu, nggak deh saya di kamar aja, karena saya pengen baca lagi gitu, seru banget gitu. Walaupun ada bagian-bagian di Alkitab Perjanjian Lama itu yang saya kurang ngerti, tapi bikin saya penasaran terus. Pada prosesnya adalah saya membaca Alkitab itu sampai 6 bulan selesai, masuk Perjanjian Baru itu selesai. Yang tadinya saya pinjam Bible-nya saya itu sampai akhirnya saya cari sendiri di toko buku dan saya lingkarin satu-satu dari awal, huruf-hurufnya, angka-angkanya, nomornya, sampai selesai itu 6 bulan baca Alkitab. Waktu itu saya bawa Alkitab juga kalau saya lagi terbang ke luar negeri kemana, saya bacanya diem-diem. Kalau misalnya lagi ada teman yang satu angkatan yang dia tahu saya Muslim tapi baca Alkitab, nanti jadi aneh kan gitu. Dan prosesnya selama 6 bulan itu memang saya merasa sekali bahwa saya tuh dijamah saat itu oleh Roh Kudus. Saya belum tahu, saya belum kenal Roh Kudus saat itu, tapi saya ngerasa kok saya nggak ngerasa kesepian lagi ya. Padahal saya sendiri saat itu, dan mungkin teman-teman saya melihat saya agak menarik diri dari mereka, tapi saya nggak ngerasa sendirian. Karena background saya tadi adalah saya anak bungsu, saya biasa dikelilingi oleh keluarga dan kakak-kakak saya ngerasa sendirian. Bahkan di Bali pun saya cari teman-teman tuh untuk mengisi rasa kosong saya gitu. Jadi tiba-tiba saya merasa ada yang beda dengan saya saat itu. Saya ngerasa lebih mandiri, lebih nggak butuh yang lain selain membaca Alkitab dan mendengarkan lagu rohani itu. Ya, teman-teman yang dikasih Tuhan, demikianlah cuplikan video yang sudah kita dengarkan dari seorang murtadin ya. Beda ya. Jadi tadi di awal bahwa dia mu'alaf itu karena sakit gigi dan akhirnya dia masuk Islam. Dan kesaksian yang kedua itu ceritanya cukup panjang dan dia menceritakan bagaimana awal mula dia akhirnya menjadi murid Kristus ya. Nah, untuk mempelajari iman kekristenan itu mudah sekali karena semua serba terbuka, apalagi zaman teknologi yang sekarang. Anda bisa download Alkitab itu melalui aplikasi dan juga Anda bisa membaca Alkitab dengan bebas ya, dimanapun Anda berada. Dan Alkitab terbuka dan dia bisa dibaca dalam bahasa apapun karena memang tujuannya untuk supaya banyak orang diselamatkan. Orang mendengar Injil, orang mendengarkan berita keselamatan, sehingga dengan demikian banyak orang diselamatkan. Salah satunya adalah seorang perempuan ini. Jadi beda kelas dan beda kualitas dari kesaksian mereka. Saya akan tutup dengan satu ayat Alkitab di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 yang sangat terkenal. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi kita tidak mungkin sampai ke surga, kita tidak mungkin hidup kekal, kita tidak mungkin masuk di dalam kerajaan surga kalau kita tidak percaya kepada Yesus Kristus. Karena hanya Yesus Kristus yang dapat menjamin, yang dapat membawa kita ke surga. Ya, di tempat di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Itu adalah janji Yesus Kristus supaya semua orang yang percaya kepadanya itu mendapatkan hidup yang kekal. Yesus katakan, "Aku jalan, aku kebenaran, dan akulah kehidupan itu." Nah, itulah sebab saya beritahukan kepada Bapak Ibu semua yang sedang menyaksikan video ini. Percayalah kepada Yesus Kristus, maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya video ini boleh menjadi berkat. Shalom.